Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Searching Heuristic Star untuk memenuhi mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Siti Syahidatul Helma, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Arifah Mulia, sebagai moderator sekaligus akan menjelaskan definisi dari algoritma star. Kemudian ada Fiona Octavia yang akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari algoritma star. Dan lalu ada Muhammad Aska yang akan menjelaskan fungsi dan langkah-langkah sekaligus referensi dari algoritma star. Dan lalu ada Hanif Syaifullah yang akan membahas persoalan studi kasus. Dan yang terakhir ada Ifadar Benito yang akan membahas kesimpulan dari materi kami kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Searching Abstract atau algoritma star. A-star adalah algoritma pencarian yang menggunakan kombinasi dari GN, biaya dari awal ke kode N, dan HN, perkiraan biaya dari N ke tujuan, untuk menemukan jalur dengan biaya total terendah. A-star memastikan bahwa jalur yang ditemukan adalah optimal jika HN adalah heuristik yang admissible, tidak melebih-lebihkan biaya sebenarnya. Kenapa harus A-star? Secara informal, algoritma pencarian A-star tidak seperti teknik penelusuran lainnya, memiliki kecerdasan. Artinya, ini benar-benar cerdas. Yang membedakannya dari algoritma konvensional lainnya, fakta ini menjelaskan secara detail di bagian selanjutnya. Dan perlu juga disebutkan bahwa banyak game dan peta berbasis web menggunakan algoritma ini untuk menemukan jalur terpendek dengan sangat efisien. Saya akan menjelaskan fungsi dari A-star. Fungsinya itu Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Fn adalah total dari biaya, sedangkan Gn adalah biaya dari start ke node N, dan Hn adalah estimasi biaya dari N ke tujuan. Jadi kalau misalnya Hn ini, kita bisa memperkirakan dari tujuan awal hingga ke tujuan akhir. Lanjut ke langkah-langkah algoritma A-star. Yang pertama itu tentukan node awal, yaitu startnya. Kedua, masukkan ke open list. Ketiga, pilih node dengan Fn terkecil. Keempat, jika node adalah tujuan, maka selesai. Jika tidak, hitung semua tetangga, hitung Gn, hitung Hn, hitung Fn. Simpan node terbaik. Ulangi hingga goal ditemukan. Berarti kita harus menemukan node yang paling singkat dalam estimasi waktunya, yaitu Hn yang paling kecil dari hasil penjumlahan Hn tambah Gn. Kemudian kita mencari node yang paling simple, yang paling mudah, yang paling dekat untuk dijadikan sebagai langkah dari tujuan tersebut. Oke, setelah mengetahui cara kerja A-star, mari kita lihat mengapa algoritma ini menjadi salah satu algoritma terbaik melalui 3 kelebihan utamanya. Yang pertama adalah optimal dan lengkap jika heuristik admissible. Admissible itu berarti estimasi jarak ke tujuan tidak boleh lebih besar dari jarak aslinya. Yang kedua, efisien dibandingkan pencarian uninformed. Berbeda dengan uninformed pencarian seperti BFS yang mencari ke segala arah, A-star itu lebih pintar karena menggunakan informasi tambahan heuristik. Jadi A-star itu berfokus mengeksplorasi jalur yang dirasa paling menjanjikan. Yang ketiga, digunakan pada banyak aplikasi. Meskipun sangat efisien, A-star bukanlah algoritma yang sempurna. Tanpa celah, ada beberapa batasan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memerlukan memori besar karena semua node disimpan di dalam memori. Masalah utama A-star adalah penggunaan memori, karena A-star harus menyimpan semua node yang telah dieksplorasi ke dalam daftar. Biasanya disebut open list dan closed list.
agar tidak terjadi perulangan dan bisa melakukan backtracking. Yang kedua, kinerja sangat bergantung pada kualitas heuristik. Astar hanya sepintar fungsi heuristik yang kita buat. Kalau fungsi pengkiraannya buruk atau tidak akurat, Astar bisa jadi malah tersesat mengeksplorasi jalur yang salah. Yang ketiga, bisa lambat jika grab besar. Jika kita berhadapan dengan peta atau grab yang sangat luas dan kompleks, misalnya jutaan titik koordinat, jumlah kalkulasi nilai Fn untuk setiap node akan sangat banyak. Sehingga hal ini membutuhkan waktu proses pencarian meningkat secara eksponensial. Sehingga performanya bisa terasa melambat karena signifikan dibandingkan pada peta kecil. Saya Muhammad Syafullah akan menjelaskan tentang contoh soal dan atau contoh kasus dari graf Aster heuristik. Di sini kita memiliki graf yaitu A, B, C, D, dan G. Untuk heuristiknya itu mulai dari A itu heuristiknya adalah 7, B 6, C itu 2, D itu 1, dan G itu adalah 0. Saya akan memberikan sedikit keterangan. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, rumus dari heuristik Aster ini itu adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn itu adalah biaya dari star ke node n. Lalu Hn itu adalah estimasi biaya dari n ke goal. Lalu pilih node dengan Fn terkecil dari open list, kita pindahkan ke close list. Kita mulai dari step yang pertama, yaitu mulai dari node A. Untuk Gn-nya itu karena kita baru mulai, jadi dia masih 0. Lalu nilai heuristik dari A itu adalah 7, kita masukkan ke tabel yang An, yaitu 7. Lalu kita gunakan rumusnya menjadi 7 ditambah 0, yaitu sama dengan 7. Nah, node A ini kita masukkan ke close list. Nah, masuk ke step yang kedua, yaitu ekspansi A. Untuk ekspansi A itu maksudnya adalah untuk menilai jarak yang tercepat di antara B dan C, karena A itu memiliki cabang yaitu ke B dan ke C. Untuk ke B dia memiliki jarak itu 2 dan ke C itu adalah 4. Lalu nilai heuristik dari C itu adalah 2 dan nilai heuristik dari B itu adalah 6. Kalau kita gunakan rumusnya, node B itu memiliki Fn itu adalah 8 dan C itu adalah 6. Karena C ini adalah yang terkecil, maka kita pindahkan node yang C ini ke close list dan B tetap di open list. Kita masuk ke step ketiga, yaitu ekspansi C. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dari C ke jalur selanjutnya. Nah, C ini hanya memiliki satu jalur, yaitu ke D. Nah, C ke D itu memiliki nilai 1 dan nilai heuristik dari D itu adalah 1. Untuk mendapatkan nilai Gn dari node D ini adalah kita menghitung jarak mulai dari star itu dari A ke C itu adalah 4 dan C ke D itu adalah 1. Jadi 4 ditambah 1 itu sama dengan 5 dan heuristik dari D itu adalah 1. Kita masukkan rumusnya menjadi 4 ditambah 1 yaitu 6. 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Kita tambahkan kita mendapatkan nilai Gn. Lalu nilai heuristik dari D itu adalah 1. Nah, kita masukkan rumusnya jadinya itu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, karena ekspansi C ini cuman ada satu jalur, jadi otomatis yang D ini langsung kita masukkan ke close list. Nah, kita masuk ke tahap keempat sebelum kita mendapatkan goal, yaitu
Eh, nilai jarak dari A ke G ini alias GN untuk node G ini adalah 4 ditambah 1 lalu ditambah 3. Mulai kita masukkan jarak mulai dari node A, C, D lalu ke G. Itu 4 ditambah 1 ditambah 3. Nilainya itu adalah 8. Nah, untuk nilai heuristik dari G ini hanya sama dengan 0. Jadi kita pasang rumusnya menjadi 8 ditambah 0 sama dengan 8. Kita masukkan juga node G ini ke dalam closed list. Jadi kita temukan hasil akhir dari heuristik Aster dari contoh soal ini. Kita memiliki jalur optimal yaitu A, C, D, dan tujuan akhirnya itu adalah G. Total biaya dari graf ini itu adalah 8 dengan jalur seperti tadi A, C, D, dan G. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, algoritma A merupakan metode pencarian berbasis heuristik yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek secara efisien dalam suatu graf. Algoritma ini bekerja dengan mengombinasikan dua komponen utama, yaitu biaya nyata dari titik awal ke suatu mode Jn dan estimasi biaya dari node tersebut menuju tujuan Hn, sehingga menghasilkan nilai evaluasi total Fn. Dengan pendekatan ini, A mampu memilih jalur yang paling menjanjikan pada setiap langkah pencarian, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan metode tambah heuristik. Jika fungsi heuristik yang digunakan bersifat admissible, tidak melebihi biaya sebenarnya, maka A dapat menjamin solusi yang diperoleh adalah optimal. Selain itu, berdasarkan dalam Institut Teknologi Bandung, algoritma A banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti path planning, sistem navigasi, game development, dan robotika, karena kemampuannya dalam menemukan jalur terbaik secara efektif dan efisien. Ambil beberapa referensi. Yang pertama itu dari website Geekforce Geeks yang berjudul A Search for Algorithm yang ditulis oleh Kartik Juli 2025. Kemudian kami mengambil dari buku Membongkar Kecerdasan Buatan karya dari Muhammad Saam 2025. Kemudian dari buku Artificial Intelligence A Modern Approach. Kemudian kami mengambil buku Artificial Intelligence A Modern Approach karya dari Stuart Russell tahun 2010. Kemudian kami mengambil dari jurnal Penerapan Algoritma Astar dalam Sistem Pendeteksi Lokasi Terdekat untuk Evakuasi dan Pemadaman Kebakaran Hutan yang Efisien dari penulis Aurelia Alvia Shakira tahun 2024. Sekian dari presentasi kami tentang algoritma Astar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw ready.